Izin kami dari tim pemerintah penutup akan menanggapi mosi Dewan ini menyesali adanya sebuah glorifikasi karir spesialis. Namun sebelumnya kami akan menjawab terkait dengan sebuah gagasan atau bantahan dari tim oposisi tadi, yakni dengan 4 poin yang kami catat. Yang pertama adalah kesempatan selalu ada apabila diglorifikasikan sebuah spesialis. Perlu kita ketahui sendiri bahwasanya apabila seorang karir spesialis itu mempunyai kapasitas dan kapabilitas setiap bidangnya, itu pun mereka akan mempunyai sebuah kesempatan yang lebih. Bukan sebuah karir spesialis itu harus diglorifikasikan baru bisa menjadikan sebuah kesempatan yang ada, karena sebuah inovasi maupun tuntutan sebuah perkembangan era disrupsi, sebuah perkembangan itu akan selalu ada apabila karakter dan mau mencoba begitu. Dan kita lanjut lagi pada poin yang kedua. Tim kubu oposisi tadi menyampaikan bahwasanya inovasi selalu ada apabila ada glorifikasi. Ya betul. Namun lebih alangkah betulnya apabila seorang karir spesialis itu akan selalu tetap berinovasi apabila karir spesialis itu mempunyai sebuah inovasi dan rentetan dari jaringan-jaringan itu, bukan karena glorifikasi. Apabila seorang berkumpul karena klarifikasinya karir spesialis itu mempunyai karakteristik berbeda-beda dan mampu menggabungkan di setiap karir spesialisnya, maka inovasi-inovasi itu akan selalu ada, bukan karena sebuah glorifikasi. Lagi-lagi bukan karena sebuah glorifikasi. Dan yang poin ketiga yakni menjamin adanya karir double dalam glorifikasi. Lagi-lagi karir double maupun sebuah kesempatan yang double ataupun inovasi double itu pun akan selalu terjawab dan terbantahkan apabila seorang karir spesialis itu bisa dan mampu untuk mengembangkan skill-skillnya, mampu menjawab terkait perkembangan zaman yang membidangi karir spesialisnya, bukan karena glorifikasi. Glorifikasi itu hanya sebuah penamaan saja bahwasanya karir spesialis yang baik itu akan meningkat. Bukan begitu. Karena seorang karir spesialis itu mempunyai karir yang tinggi karena sebuah gagasan barunya. Ini sudah menjadi jawaban bahwasanya tim dari pemerintah penutup ini sangat tidak sepakat adanya glorifikasi. Dan menjawab lagi, dengan adanya glorifikasi nantinya karir spesialis ini akan mempunyai sebuah jaringan magang yang sangat bagus dan lebih mudah masuk kerja. Bukan, karena apalagi magang dan lain-lain, magang dan sertifikasi itu hanya sebuah legasi legasi bahwasanya apabila seorang tersebut itu mampu mencoba dengan bukti nyata, dengan sebuah gambaran konkret dan juga kinerja konkret, itu akan menjawab terkait sebuah karir spesialisnya, bukan karena glorifikasi karir spesialis. Maka dari itu kami izin menjawab sebuah gagasan baru. Adanya sebuah gagasan baru, kenapa tim pemerintah penutup ini sangat mendukung Dewan menyesali adanya glorifikasi karir spesialis dan sangat membantah adanya sebuah gagasan dari tim oposisi untuk adanya glorifikasi karir spesialis. Yang pertama dan yang kami agung-agungkan yakni kenapa kita menolak, karena di era disrupsi ini akan menjawab terkait dengan karir spesialis itu, dan tidak adanya glori karir spesialis itu karena kebutuhan perkembangan zaman yang menuntut harus ada perkembangan teknologi. Ini yang sangat harus kita taati bersama. Perkembangan teknologi ini yang mampunya menjadi sebuah kapasitas dan kapabilitas setiap insan yang ada di karir spesialis. Apabila seorang karir spesialis ini tidak membutuhkan atau tidak mau menerima itu, akan sama dengan orang-orang yang tidak mau menerima pembaruan dan tata cara kerja yang baru. Seperti saya contohkan tadi, tim oposisi menjawab inovasi selalu ada apabila diglorifikasi. Ini akan terbantahkan apabila glorifikasi ini mengerucut adanya sebuah perkembangan teknologi. Semuanya akan sama rata. Tim pekerja-pekerja ataupun dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan yang lainnya akan sama. Dikembalikan lagi untuk belajar yang adanya perkembangan teknologi ini. Lagi-lagi kami tekankan, apabila perkembangan kualifikasi karir spesialis ini dimasukkan dan dijadikan alat sebagai tolak ukur bahwasanya spesialis ini bisa sukses, bukan. Lagi-lagi kami sangat menitik beratkan bahwasanya agar tim karir spesialis ini meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, bukan malah mengagukan glorifikasinya.
Karena perlu kita ketahui sendiri, karir spesialis ini sudah menjadi orang-orang spesialis yang pilihan, bukan merangkai lagi dari bawah. Apabila nantinya kita terkena era-era perkembangan teknologinya, maka sistem-sistem pekerjaannya itu akan berubah lagi, mengulangi sebuah tahapan-tahapan baru lagi. Ini yang akan membantah kenapa kita dari tim pemerintah penutup ini sangat tidak sepakat adanya glorifikasi. Karena ini titik poinnya adalah satu, perkembangan teknologi yang akan selalu pesat perkembangannya. Perkembangan pesat inilah yang akan menjadi sebuah garetan atau sebuah tarikan. Kenapa glorifikasi ini harus ditiadakan? Karena inovasi yang selalu ada ini dibarengi dengan sebuah gambaran atau jaringan-jaringan baru yang ada di inovasi-inovasi yang selalu ditetapkan dan disepakati oleh karir spesialis. Lagi-lagi karir spesialis ini bukanlah orang-orang yang tipe-tipe pencoba, maka tipe-tipe yang mana harus mempunyai sebuah jaringan-jaringan panjang dan menjamin adanya sebuah double jabatan itu atau double karir itu selalu ada apabila orang selalu menanggapi dan juga mampu bersinergi dalam dunia kemajuan yang baru. Dunia kemajuan baru ini apa? Ya, dunia digitalisasi ini. Mungkin cukup itu, akan kami lanjutkan dari kawan saya yang ada sama saya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu Dewan Juri. Menanggapi terkait pendebat dari tim oposisi terbuka tadi, kami dari tim pemerintah penutup ingin menyampaikan terkait bahwasanya kami dari tim pemerintah tertutup menyetujui adanya mosi bahwasanya Dewan ini menolak atau menyesal adanya glorifikasi terkait sertifikasi atau spesialis karir. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya pada saat era ini memasuki era civil society atau era di mana teknologi harus bersinergi dengan orang yang melakukan atau orang yang mengoperasikan. Perlu digarisbawahi bahwasanya pada zaman saat ini generasi Y dan Z adalah generasi pekerja, generasi pencari kerja. Nah, ketika stigma masyarakat bahwasanya adanya glorifikasi melalui spesialis karir itu akan membuat stigma dari masyarakat atau dari pemuda generasi Y dan Z akan statis, tidak ada perkembangan. Perlu digarisbawahi bahwasanya civil society adalah diperuntukkan kepada generasi Y dan Z untuk gap penelitian, untuk penelitian berkelanjutan, di mana penelitian berkelanjutan ini akan memunculkan atau mendorong inovasi-inovasi dari tim atau dari kelompok-kelompok yang mana itu adalah generasi Y dan Z. Untuk itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, menjawab terkait adanya stigma bahwasanya inovasi selalu ada ketika ada glorifikasi. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya civil society sendiri menjawab dari pendebat dari tim oposisi terbuka tadi. Ketika hal itu diterjunkan dalam situs realita atau dalam realita, itu ada yang namanya sinkron dan asinkron. Perlu digarisbawahi, ketika inovasi itu selalu ada namun terhambat dengan perkembangan kemajuan teknologi, maka itu bisa diminimalisir. Tidak perlu adanya glorifikasi karena setiap orang yang mempunyai kapabilitas dan kreativitas dan inovasi yang mampu mendorong orang itu untuk high profile itu akan mewujudkan adanya inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menanggapi terkait adanya magang. Nah, perlu digarisbawahi, magang dan sertifikasi itu rentan ketika kaum proletar ikut. Nah, sehingga dalam mosi kali ini dari tim pemerintah penutup ingin menjustifikasi bahwasanya itu adalah subjektif. Itu adalah kehendak prerogatif perusahaan, di mana perusahaan menyuburkan atau membuat budaya bahwasanya glorifikasi itu ada. Karena zaman saat ini mendorong untuk kaum muda, kaum intelek, kaum generasi Y dan Z untuk berinovasi. Lebih-lebih mempunyai gagasan untuk berwirausaha, bukan mencari pekerjaan. Perlu digarisbawahi bahwa tim oposisi terbuka tadi tidak memberikan kesempatan bahwasanya berharap adanya glorifikasi itu generasi Y dan Z masuk dan bisa, alangkah baiknya bisa masuk ke dalam double karir. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Ketika kami menjawab adanya double karir itu tidak semestinya ketika adanya glorifikasi. Nah, ini adalah salah satu solusi di mana glorifikasi tidak efektif menjawab perkembangan zaman saat ini.
Untuk yang selanjutnya yakni terkait perubahan stigma atau justifikasi dalam pikiran. Perlu digarisbawahi bahwasanya psikologi, dalam dunia psikolog itu adanya namanya ego. Nah, namanya ego itu di atas dari ego atau syahwat, di mana dalam setiap pekerja atau setiap calon pekerja ketika mendaftar di perusahaan atau di instansi atau di lembaga itu ada namanya tes psikologi. Nah, tes psikologi itu menentukan dari calon pelamar untuk masuk ke dalam ranah kerja itu bisa adaptasi atau bisa masuk dalam siklus pekerjaan itu, bisa masuk atau bisa klop dengan pekerjaannya. Itu juga perlu digarisbawahi bahwasanya glorifikasi belum tentu menjawab adanya tantangan psikologi. Nah, dari beberapa argumen yang sudah disampaikan oleh rekan saya Abid dan saya sebagai tim pemerintah penutup menjustifikasi dan juga mendukung penuh pada dasarnya untuk mosi Dewan ini menyesal adanya glorifikasi karir spesialis. Demikian dari tim pemerintah penutup. Terima kasih.